Salam saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa lagi dalam program Menjawab Rupa-Rupa Angin Pengajaran di channel YouTube Didaskalia Apostolorum. Pada kesempatan ini kita akan melihat, mempelajari tentang mewaspadai bidat-bidat Kristen masa kini. Bidat-bidat yang sudah ada di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, tetapi yang diulang lagi oleh gereja masa kini tanpa disadari. Nah, itu sebabnya kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 18 dikatakan bahwa, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di sini dikatakan bahwa gereja yang rasuliah atau gereja yang alkitabiah adalah gereja yang didirikan di atas dasar rasul. Rasul Petrus, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Dan dikatakan di sini di atas batu karang. Itu sebabnya pengajaran gereja harus didirikan di atas dasar batu karang. Pengajaran yang didirikan atas dasar batu karang artinya pengajaran yang tidak berubah dari zaman rasul hingga masa kini. Tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pergeseran. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul 2:42 dikatakan bertekunlah dalam pengajaran rasul, bukan pengajaran lainnya. Dan dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, ingatlah apa yang pernah diajarkan rasul-rasulnya. Itu membuat ajaran gereja tidak berubah sampai sekarang. Tidak berubah. Kalau berubah maka dia bukan ajaran yang di atas dasar batu karang, tetapi di atas angin yang gampang berubah. Makanya dikatakan rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan bahwa seringkali iblis menggunakan cara-cara yang luar biasa. Nah, maka dalam kebenaran firman Tuhan tadi kita mengatakan bahwa gereja didirikan ikodomiso ten eklesian, atas dasar rasul didirikanlah gereja. Karena sejak semula gereja itu cuma satu. Tidak ada campuran-campuran lainnya, hanya satu sejak semula. Jadi kata eklesia, ten eklesian, itu dalam kasus bahasa Yunani, kasus akusatif bentuk tunggal, berarti sejak semula gereja adalah satu. Maka ajaran adalah harus juga satu. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dalam teks yang tadi kita sudah baca, di situ kita melihat bahwa sekarang ini muncul banyak ajaran-ajaran yang mulai keluar dari ajaran rasul. Itu sebabnya perlunya gereja mewaspadai. Alkitab jika tidak dipagari oleh pengakuan iman dan tradisi rasulia atau pengajaran rasul yang turun-temurun akan mengakibatkan kesalahan tafsir yang berlebihan. Kesalahan tafsir yang memunculkan banyak bidat masa kini. Nah, kalau kita melihat isu yang muncul hari-hari ini adalah bidat, yaitu Arianisme, di mana sudah lagi mempercayai Yesus sebagai firman Allah. Arianisme modern. Lalu yang kedua adalah Sabellian modern, yang mengatakan bahwa tidak pernah ada anak di dalam kekekalan, yang ada hanya Bapa, dan Bapa itu yang menjadi Yesus, lalu Yesus menjadi Roh Kudus. Ya, itulah ajaran yang disebut dengan Sabellian atau Patripasianis. Ya, itu ajaran yang sudah dikutuk oleh gereja masa lalu, tetapi diulang kembali oleh gereja masa ini tanpa disadari. Ada lagi sekarang muncul ajaran yang berbau filsafat gnostik, yang menekankan apa-apa yang ide, apa-apa yang rohani, yang jasmani nggak perlu. Ya, semuanya nanti akan lenyap dan akan pindah ke planet lain. Nah, ini ajaran-ajaran yang sekarang kelihatannya baru, maunya baru, tapi sebetulnya malah keluar dari jalur rasuliah. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat bahwa Bapak gereja yang bernama Tertullianus, ya, mengatakan demikian di dalam buku beliau, chapter 1, Satan's Wiles Against the Truth, ya, dalam How They Take the Form of the Praxean Heresy. Beliau menegaskan begini, inilah cara yang paling ampuh dalam menghancurkan kebenaran, yaitu membela kebenaran, kemudian meracik ajaran kebenaran dengan ide sesatnya sendiri yang menyimpang dari ajaran kebenaran, yang mengatakan itu dapat dari Tuhan. Sejatinya kalau orang
sembunyi di balik kalimat ini dari Tuhan, ini dari Roh Kudus, seharusnya sama ajarannya. Tapi kenapa yang mengatakan ini dari Tuhan, ini dari Roh Kudus, ajarannya berbeda? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita para gereja Tuhan. Itu sebabnya Tertullianus mengingatkan kepada kita, cara yang paling ampuh yang dilakukan iblis ialah menghancurkan kebenaran, tapi dengan cara terlihat membela kebenaran. Kemudian meracik ajaran kebenaran dengan ide sesatnya sendiri yang menyimpang dari ajaran kebenaran. Kalau banyak orang bilang itu pakai Alkitab, Pak. Bidat-bidat abad pertama, kedua, ketiga itu juga menggunakan Alkitab yang tidak dipagari oleh pengakuan iman dan tradisi rasul, sehingga mengikutkan penafsiran yang tidak bertanggung jawab, yang membuat banyak bidat masa kini. Dan sebenarnya itu halus dan tidak kelihatan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, melalui program ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang ada untuk tetap berpegang teguh pada pengajaran para rasul. Tidak hanya bertekun di dalamnya, tapi berpegang teguh dalam pengajaran rasul. Mengapa harus pengajaran rasul? Karena pengajaran rasul adalah pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Diajarkan kepada para rasulnya, diteruskan kepada murid para rasul, dan dipelihara oleh Bapak Gereja. Itu harus menjadi fokus utama dari gereja Tuhan, dari iman Kristen. Maka lebih lanjut Bapak Gereja yang bernama Athanasius mengatakan demikian. Tetapi apa yang juga dinyatakan secara langsung, marilah kita bersama-sama mengingat bahwa tradisi, ajaran, dan iman gereja yang Katolik yang sejak semula diberitakan oleh para rasul dan dijaga oleh Bapak Gereja. Di atas dasar inilah gereja ditemukan. Dan jika siapapun saja yang memisahkan diri dari ini, ia tidak untuk saat ini juga tidak akan dapat lagi disebut Kristen. Bapak Gereja Athanasius bilang, jika kekristenan tidak mendasarkan ajarannya pada yang disebut dengan tradisi, ajaran, dan iman gereja yang Katolik. Katolik di sini bukan Katolik Roma, tapi gereja yang satu yang menyeluruh sejak zaman Rasul. Maka walaupun dia Kristen, dia bukan Kristen. Nah, itu sebabnya program ini, di kesempatan ini, kita mewaspadai bidat-bidat Kristen masa kini yang sudah mulai muncul terang-terangan dan sudah mulai dibicarakan di berbagai media sosial. Itu sebabnya, mari kita mengingat kembali perkataan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Sebab itu awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Biarlah Tuhan Yesus menjadi fokus kita, karena Tuhan Yesus yang mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.